Sebuah perenungan tentang kasih. Suatu malam, tampak di sebuah halte ada seorang ibu sedang menggenggam kantong hitam berisi nasi dan lauk yang masih hangat. Saat itu cuaca begitu dingin. Namun ia hanya mengenakan baju kaos tipis berwarna hijau miliknya. Ia kedinginan, seraya menantikan bis yang biasa lewat untuk mengantarnya ke rumahnya. Di seberang jalan tampak sejumlah orang keluar dari gereja. Dan entah mengapa, pemandangan itu terlihat begitu hangat. Meskipun saat itu gerimis mulai turun. Bis pun datang dan ia masuk. Ia duduk di satu-satunya kursi yang tersisa. Di perjalanan, ia terlibat pembicaraan hangat dengan seorang pemuda. Dan sesaat sebelum pemuda itu turun, pemuda tersebut memberikan sebuah buku traktat kecil yang bercerita tentang kasih Tuhan. Ia pun tahu bahwa pemuda tersebut beragama Kristen, satu kepercayaan yang berbeda dengan kepercayaan yang ia yakini. Hujan turun membasahi kaca jendela bis yang ia tumpangi. Dan sepanjang jalan, ia membaca buku yang diberikan si pemuda itu. Sulit bagi si ibu untuk percaya bahwa ada orang yang begitu mengasihinya. Tampak sekali-kali ia mengernyitkan dahinya dan menatap butiran air dan wajahnya di kaca jendela. Lalu ia memejamkan mata dan berdoa. Tuhan, aku butuh kasih itu. Bis pun berhenti. Lalu si ibu turun dan berlari ke rumahnya sambil memeluk kantong nasi untuk anaknya. Sesampainya di rumah, ia segera memberikan nasi yang masih hangat itu kepada anaknya. Anak yang sudah lapar segera makan nasi tersebut dengan sangat lahap. Air hujan masih membasahi wajah si ibu. Ketika anaknya sadar di tengah makannya bahwa ibunya mungkin belum makan, si anak berhenti sejenak, melirik ibunya dan menawarinya makan. Namun sang ibu hanya tersenyum dan menyuruhnya melanjutkan makan. Setelah makan, si anak bertanya, "Ibu, bagaimana sakit ibu?" Ibu tidak apa-apa, Nak. Tidurlah. Besok kamu harus bangun pagi-pagi. Di tengah malam, sang ibu terjaga dari tidurnya. Meskipun lelah, ia dibangunkan oleh perutnya yang sangat lapar. Ia terpaksa membuka kembali kertas nasi yang sudah lecek dari bawah meja. Ia mengumpulkan butir-butir nasi yang masih ada sampai terkumpul 1 sendok nasi untuk mengisi perutnya yang lapar. Selesai makan, ia melihat buku yang diberikan si pemuda. Ia begitu merindukan berjumpa dengan sosok yang begitu mengasihinya. Sambil ia mengelus anaknya yang sudah tidur, ia berdoa di dalam hatinya. Ya Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu. Mampukanlah hamba melewati semua ini.
sekiranya ada kasih seperti yang hamba baca di buku tadi. Tunjukkanlah Tuhan, tunjukkanlah. Amin. Keesokan harinya, ia pergi ke gereja dan berharap berjumpa dengan orang-orang yang begitu mengasihinya. Ia hadir sesaat sebelum pintu gereja ditutup. Seorang pemuda yang bertugas menyambut jemaat melihatnya dan menyangka si ibu hanyalah seorang pengemis yang hendak menumpang ke toilet. Karena tidak yakin dengan si ibu, pemuda tersebut hanya menunjukkan letak toilet umum di samping gereja, lalu menutup pintu ruang gereja. Si ibu menyadari maksud pemuda tersebut. Ia tidak diterima karena baju lusuh dan sandal jepit yang ia gunakan. Dengan baju yang terbaik yang ia punya, ia memilih bertahan untuk tidak pulang. Ia begitu merindukan ingin berjumpa dengan sang kasih. Dan dari samping gereja, ia mencoba duduk di atas tembok batu di dekat toilet untuk mendengarkan khotbah dari balik tembok gereja. Allah mengasihimu, kasih-Nya luar biasa. Bertobatlah dan terimalah kasih Tuhan. Allah mengasihi setiap kita dan memberikan anak yang tunggal agar kita yang percaya tidak binasa. Tampak seluruh jemaat memperhatikan dan diberkati lewat khotbah sang pendeta. Si ibu semakin yakin bahwa pribadi yang ia baca di traktat betul ada dan mengasihinya. Ia terharu. Ia menangis pelan-pelan dan berdoa di balik tembok gereja. Yesus, aku ingin mengenal-Mu. Aku ingin merasakan kasih-Mu. Ibadah selesai dan jemaat mulai berhamburan keluar. Tempat-tempat dagang mulai dipenuhi jemaat. Dan tampak keluar juga dari gereja Bapak Pendeta yang tadi berkhotbah. Si ibu begitu ingin berbincang dengannya. Namun karena Bapak Pendeta itu tampak terburu-buru, si ibu mengurungkan niatnya. Dan hanya mengikuti pendeta tersebut yang diundang makan oleh salah seorang aktivis gereja di kantin soto di depan gereja. Si ibu teringat akan anaknya yang suka sekali dengan soto. Dan ia pun mencoba menawar kepada bapak yang berjualan soto. Pak, bolehkah saya pesan soto? Setengah porsi saja. Awalnya si bapak penjual agak bingung. Tapi kemudian ia memahami keadaan si ibu. Ia pun membuatkan sebungkus nasi soto, 1 porsi. Dan sambil menunggu soto yang sedang dibungkus, si ibu mendengar bagaimana Pak Pendeta dan orang-orang yang sedang makan sibuk membahas tentang alokasi penggunaan anggaran untuk membeli beberapa peralatan tambahan yang ia rasa perlu. Ia juga mendengar seorang pemuda yang tampaknya mengepalai departemen pemerhati jemaat. Pemuda tersebut menyampaikan rencana pembagian sembako minggu depan di gereja. Dan ini merupakan kabar baik bagi si ibu. Ia beranjak dari tempat itu dan sambil tersenyum, ia berdoa dalam hatinya. Tuhan,
Terima kasih untuk jalanmu. Terima kasih untuk soto ini. Aku dan anakku bisa makan mewah hari ini. Minggu depannya, ia mengajak anaknya ke gereja. Mereka melihat ada antrian orang-orang yang sedang mengambil sembako. Cepat-cepat mereka menuju antrian. Dan lewat di depan mereka seorang bapak yang sudah mendapatkan sembako. Si ibu pun memanggil bapak tersebut dan bertanya, Maaf Pak, bagaimana kami bisa menerima beras itu? "Apa ibu jemaat gereja ini?" Bukan Pak, bukan. Tapi saya dan anak saya sangat membutuhkannya. "Maaf bu, ini beras khusus untuk jemaat gereja ini." Kemudian si ibu sambil menahan sakit dan tangisnya, dengan suara dan tangan yang bergetar, ia mengeluarkan uang 5.000 rupiah dan meminta anaknya untuk membeli cakwe agar bisa mengisi perut mereka yang kosong karena lapar. Kemudian si ibu berlari dan sembunyi di samping gereja. Di balik tembok gereja, ia bersandar, ia menangis, mempertanyakan kasih yang ia dengar dari atas mimbar. Dan ia mengeluarkan traktat yang ia bawa dari kantong celananya. Sambil menangis, terlantun sebuah pujian di gereja dari dalam gedung gereja. Lalu si ibu mulai melepaskan traktat tersebut dari genggamannya. Ia menarik dan meremas bajunya karena sakit. Demikian suara tangis ibu semakin pelan dan semakin tidak terdengar. Sampai akhirnya si ibu dengan penglihatan yang semakin samar melihat anaknya berlari sambil menjatuhkan makanan yang ia beli. Suara tangis anaknya pecah menembus dinding gereja. Ibu, jangan tinggalkan aku, Bu. 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 Ibu. Dalam pelukan anaknya, sang ibu menghembuskan napas terakhirnya di balik tembok gereja. Dari tembok itu terpampang sebuah ayat. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.